Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah renungan motivasi yang saya beri judul Mencapai Destiny bagi Orang Percaya. Saudara-saudara, destiny dalam bahasa Inggris artinya takdir atau nasib. Destiny bagi orang percaya bukanlah kegagalan, sebaliknya adalah keberhasilan. Destiny bagi orang percaya adalah hidup dalam terang, bukan hidup dalam kegelapan. Destiny bagi orang percaya adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Destiny bagi orang percaya adalah menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Destiny bagi orang percaya menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, karena itu saudaraku, melalui renungan motivasi ini, saya rindu setiap kita dapat mencapai destiny yang sudah Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Saudara-saudara, mari kita melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui kisah Yefta di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara-saudara, dalam Alkitab banyak contoh orang-orang yang tadinya mengalami kegagalan, namun pada akhirnya mereka berhasil bangkit dari keterpurukan atau kegagalan mereka untuk meraih destiny yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Salah satu contohnya adalah Petrus. Dia mengalami kejatuhan setelah dia menyangkal Yesus. Kemudian dia mengalami kegalauan karena dia merasa dia ditinggal mati oleh gurunya. Namun ternyata gurunya telah bangkit dan menampakkan diri kepadanya. Dan akhirnya Petrus kembali bangkit dan meraih destininya menjadi penjala manusia. Nah, saudara-saudaraku, kita saat ini juga akan melihat tentang satu orang tokoh bernama Yefta yang kisahnya sudah saya bacakan tadi, saudara-saudara. Dikatakan di sana bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia juga anak seorang pahlawan yang gagah perkasa juga yang bernama Gilead. Namun, Alkitab mencatat ibu dari Yefta adalah seorang perempuan sundal. Dan karena ini, saudara-saudaranya akhirnya mengusir dia dan mengatakan dia tidak berhak mendapat warisan di dalam keluarganya. Saudara, akhirnya Yefta lari ke tanah Top dan berkumpullah kepadanya petualang-petualang dan akhirnya bersama-sama mereka pergi merampok. Saudara bayangkan, dari seorang pahlawan yang gagah perkasa menjadi perampok yang gagah perkasa.
Gagah perkasa juga, tetapi dia sudah mengalami penurunan status dari seorang pahlawan menjadi seorang perampok. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat kelanjutan dari kisah ini, bagaimana Yefta kembali untuk meraih destiny yang dia miliki sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, bahkan menjadi pemimpin terbesar orang Israel pada masanya. Nah, saudara-saudaraku, ada 3 faktor yang menyebabkan Yefta dapat bangkit dari keterpurukan untuk meraih destiny-nya. Yang pertama, saudara, adalah faktor orang lain. Saudara-saudaraku, para tua-tua dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada Yefta bangkit dari kegagalannya. Seringkali Tuhan memakai orang lain untuk mendorong kita, menguatkan kita, bahkan menegur kita, saudara-saudara. Walaupun seringkali banyak orang Kristen pada saat ditegur, pada saat dinasehati, mereka menanggapi dengan negatif, saudara-saudara. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesombongan atau sifat yang tidak mau ditegur. Tetapi kita dapat belajar dari Raja Daud, di mana dia memberikan contoh yang baik kepada setiap kita. Pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudara, walaupun dia adalah seorang raja, seorang pemimpin nomor 1 di kerajaan Israel pada saat itu, tetapi saudaraku, dia meresponi, dia menanggapi dengan positif. Dia bersedia ditegur oleh Nabi Nathan, dia bersedia dikoreksi, saudara, sehingga Daud akhirnya dapat bangkit dari kegagalannya, dari kejatuhannya, sehingga dia kembali dapat meraih destiny yang sudah Tuhan tetapkan kepadanya. Saudara-saudaraku, orang lain adalah faktor penting dalam proses mengubah kegagalan atau kejatuhan kita menjadi kebangkitan. Batu sandungan menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan dalam hidup kita, saudara. Seperti Paulus membutuhkan Barnabas, seperti Daud membutuhkan Yonatan, membutuhkan Nabi Samuel, membutuhkan Nabi Nathan. Saudara, setiap kita juga membutuhkan orang lain yang menjadi faktor penting untuk mendorong kita, memotivasi kita, menguatkan kita. Karena itu, saudara, temukan orang yang tepat untuk menjadi faktor penentu dalam hidup kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku, faktor diri sendiri. Biarpun banyak orang yang mendorong kita untuk maju, namun jika diri sendiri tidak punya tekad untuk bangkit, tidak punya hasrat untuk bangkit, maka akan percuma saja, saudara-saudara, ya. Faktor orang lain penting, namun faktor diri sendiri juga tidak kalah penting, bahkan lebih penting. Saudara-saudara, pada saat Yefta mendapatkan kesempatan, dia tidak menyia-nyiakannya. Muncul tekad, muncul hasrat di dalam dirinya untuk bangkit kembali sesuai dengan potensi dirinya. Setiap orang punya potensi, setiap orang punya kelebihan. Namun apakah orang itu menggunakan potensinya, menggunakan kelebihannya, tergantung daripada orang itu. Saudara-saudara, pada saat saudara mengalami kegagalan, apa yang menjadi pilihan saudara? Apakah saudara menyerah? Atau saudara bertekad untuk bangkit? Ingat, saudara, seorang pemenang bukannya seorang yang tidak pernah gagal, tetapi seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Thomas Alva Edison, penemu paling produktif dalam sejarah, dia pernah berkata, banyak orang gagal karena mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan sukses ketika mereka menyerah. Di dalam Alkitab kita melihat contoh Yusuf, saudara. Dia mengalami begitu banyak rintangan dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyerah, saudara. Dia selalu move on dalam setiap situasi dan kondisi yang dia alami, saudara. Saudara-saudaraku, banyak orang besar di dunia yang dapat saja mereka gagal kalau saja mereka menyerah. Namun tidak demikian. Thomas Alva Edison, saudara, dianggap tidak bisa diajar ketika dia masih kecil. Albert Einstein, pemikir terbesar sepanjang zaman, diberitahu oleh kepala sekolahnya bahwa ia tidak akan menjadi orang karena dianggap anak yang lamban, saudara, ya. Harry S. Truman, mantan presiden Amerika, pada usia 38 tahun memiliki banyak hutang dan menganggur. Pada tahun 1945 menjadi pemimpin paling berkuasa di dunia. Abraham Lincoln, salah satu presiden legendaris Amerika, saudara, banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya. Namun pada saat ditanyakan oleh wartawan, dia hanya berkata, saudara,
aku bukan gagal, tetapi aku sedang terpleset. Saudara-saudaraku yang terkasih, John Maxwell katakan, perbedaan antara orang yang berprestasi biasa-biasa saja dan orang yang berprestasi luar biasa adalah persepsi mereka tentang kegagalan serta bagaimana respon mereka terhadap kegagalan itu. Orang yang berprestasi luar biasa, saudara, mereka menganggap kegagalan itu adalah batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi. Tetapi orang yang berprestasi biasa-biasa saja, mereka menganggap kegagalan itu adalah batu sandungan. Saya mau katakan, saudara, jika kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, bangkitlah, bertekadlah untuk bangkit. Apa yang menjadi faktor keberhasilan dari orang-orang yang saya berikan sebagai contoh tadi adalah semangat pantang menyerah di dalam hidup mereka, saudara. Sadar pada saat mereka mengalami kegagalan, mereka berusaha, bertekad untuk bangkit, saudara, dan kemudian meraih keberhasilan dalam hidup mereka. Apabila saudara mengalami kegagalan pada saat ini, apapun bentuk kegagalan itu, jangan pernah menyerah. Bertekadlah, berusahalah untuk bangkit. Saudara-saudaraku, kita melihat faktor yang ketiga, faktor yang paling penting dari semuanya, yaitu faktor ilahi atau campur tangan Allah. Saudara-saudaraku, kita melihat Yefta. Pada saat dia bersedia untuk menjadi pemimpin umat Israel, dia datang kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Dan hasil akhirnya, saudara, dia berhasil memimpin orang Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara-saudaraku, faktor campur tangan Tuhan adalah faktor paling penting dalam hidup kita untuk kita meraih destiny yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Memang kita yang menentukan apakah kita bersedia bangkit atau tidak. Tetapi pada saat kita bersedia untuk bangkit, kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk bangkit dan meraih destiny kita. Amsal 16 ayat 9 katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mazmur 60 ayat 14 katakan, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak lawan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan Tuhan dalam setiap usaha dan tindakan kita. Andalkan Dia, saudara. Maka kita akan memperoleh keberhasilan. Sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Saudara, kita sudah melihat 3 faktor penting untuk meraih destiny kita. Yang pertama, faktor orang lain. Yang kedua, faktor diri sendiri. Yang ketiga, faktor ilahi atau campur tangan Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi penutup. Suatu kali Winston Churchill, salah satu Perdana Menteri Inggris yang terbesar sepanjang sejarah, dia diundang dalam peresmian sebuah universitas. Dan tanpa diberi aba-aba sebelumnya, saudara, dia diminta untuk memberikan pidato singkat. Dan pada saat itu, dia yang tidak punya persiapan untuk menyampaikan sebuah pidato. Tetapi dengan tenang dia naik ke mimbar, saudara, dan dia katakan 3 kalimat. Never give up, never give up, never give up. Saudara-saudaraku, walaupun hanya singkat saja dan diulang sampai 3 kali, saudara, tetapi kata-kata itu sangat berkesan kepada semua yang hadir. Dan saya percaya kata-kata itu juga menjadi moto kita, saudaraku. Never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Apapun yang menjadi kegagalan kita, jangan pernah menyerah. Raihlah destiny yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Temukan 3 faktor penting untuk kita dapat meraih destiny kita. Puji Tuhan, saudara, kiranya renungan motivasi ini menjadi berkat buat saudara sekalian.